Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah. Usalli salatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para pemirsa yang budiman dan yang kami hormati, kembali lagi berjumpa dengan kami di pengajian kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bi karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirral aziz wa nakhususan ila muallif hadzal kitab wa jamil masyayikhina wa khususan ila muassis hadzal ma'had. Sa'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pasal selanjutnya, apabila kemarin kita telah membahas tentang pasal apa kemarin ini, pasal wiroi, kemudian sekarang adalah pasal fidami dunya, nacat dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal fi zaming dalem nerangake nacat ad-dunya ing dunya. Apa ya? Ya pokoknya tidak cinta dunia, menghinakan dunia begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wasalam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali hi Ali, iya kawedya sira wa hul batal maut ing lali mati, layas kuruna kang ora padha eling-eling eling-eling hul batal maut illa dunya kejaba eling donya, illa dunyahum kejaba eling donyane man nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngendika sapa Aliyu, Sayyidina Ali, wa ma hum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala mongko ngendika sapa Nabi, wilayatul maut iku al aghniya'u wong kang sugih, wa ashabud wong kang sugih, wa ashabud dunya lan pira-pira wong kang duweni donya, allazi wong allazina wong akeh tarahum kang ningali sira ing allazina mukbilina padha madhep sapa allazina ala jam'iha ing atase ngumpulake donya, kaikbali kaya oleh ngumpulake alwaladihi biyunge atau ibune ala waladiha ing atase anak-anake, wa ulaika utawi sekabehane alladzina hum ya alladzina iku khosiruna wong kang padha tuna sapa alladzina hudan ing dalem besok. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dalem besok dina kiamat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan selanjutnya dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan kepada kita semua tentunya, bahwa takutlah kita semua kepada lupa akan kematian, karena kematian itu pasti. Jadi seseorang yang melupakan kematian tentu seseorang yang yo nggak wajar ya, kematian itu pasti. Maka
Jangan sampai kita melupakan kematian. Artinya apa? Artinya kenapa kita harus selalu mengingat mati? Karena kita harus mempersiapkan apa yang akan kita bawa untuk mati. Bukan soal matinya yang penting, tetapi apakah yang sudah kita persiapkan, apakah bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian, untuk nanti kemudian kita mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi poinnya di situ, jangan sampai melupakan kematian. Artinya jangan sampai lupa terhadap bekal atau persiapan kita yang akan nanti kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, apa itu? Siapakah mereka? Kata Sayyidina Ali kan. Kata Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang lupa terhadap kematian dan hanya ingat terhadap dunianya? Rasulullah berkata bahwa al-aghniya'u wa ashabud dunya alladzi tarahum muqbilina ala jami'iha kaikbalil waladi ala walidati ala waladiha wa ulaika humul khasirun. Jadi orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang melupakan kematian itu adalah orang-orang kaya yang mengumpulkan dunia seperti seorang ibu mengumpulkan anak-anaknya. Artinya bagaimana? Artinya kan ya dimanapun siapapun ibu yang normal pasti dia akan bahagia, akan senang ketika semua anak-anaknya berkumpul sehat-sehat, ayem, hidup bersama dalam satu keluarga yang bahagia. Itu pasti menjadi semua impian seorang ibu yang normal dalam tanda kutip, karena akhir-akhir zaman itu ada juga ibu yang tega menelantarkan anaknya, bahkan ketika masih ya dalam keadaan yang tidak wajar. Misalnya seorang wanita yang seharusnya usianya belum mencukupi umur atau melahirkan bayi yang tidak diinginkan, misalnya sekolah belum selesai kemudian melakukan sesuatu MBA merit by accident, kemudian bayinya ditelantarkan, dilahirkan di kamar mandi dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk ke dalam golongan seorang ibu yang wajar. Jadi ibu yang wajar itu pada umumnya pada hakikatnya pasti menginginkan semua anaknya itu berkumpul, kemudian dia sayanglah sama anak-anaknya. Pasti namanya seorang ibu itu pasti menyayangi anak-anaknya. Nah, seperti itulah yang dimaksud Rasulullah, orang yang hidup yang lupa terhadap mati ini orang yang mengumpulkan dunia sebagaimana senengnya dia seorang ibu ngumpulkan anak-anak. Jadi semuanya mendino ngumpulnya donya sing akeh sampai lupa terhadap urusan agama, urusan akhirat. Itu yang dimaksud Rasulullah sebagai orang yang melupakan kematian, orang yang tidak ingat kalau dia akan mati. Ya, karena semua yang kita miliki di dunia ini kan pasti kita tinggalkan, melainkan ada 3 hal yang nanti bisa kita bawa sebagai penolong kita selama di alam barzah ataupun di akhirat. Yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian sedekah jariyah berarti sedekah yang kita sedekahkan untuk kepentingan umum, kepentingan maslahah, kepentingan umat begitu nggih. Kemudian waladun solihun yad'ullah, seorang anak yang mendoakan orang tua begitu nggih. Jadi itu termasuk salah satu dari beberapa hal yang yang dapat kita bawa ketika kita mati. Kemudian yang satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita belajar punya ilmu sedikit, kita amalkan kemudian kita sampaikan kepada orang lain, dan diamalkan juga oleh orang lain sehingga menjadikan kita yang menyampaikan menjadi orang yang baik. Kemudian yang kita sampaikan ilmunya, kita kasih ilmu, kemudian dia juga mengamalkan ilmu tersebut menjadi orang yang baik. Baik itu artinya ya dekat dengan Allah, senantiasa takut, wiroi seperti yang kemarin kita sudah bahas. Jadi kategori-kategori yang memang dikehendaki oleh Allah, dalam artian diridhoi oleh Allah. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah itu insya Allah manfaat, baik itu harta, baik itu dunia,
dan lain sebagainya, dan ilmu misalnya dan lain sebagainya, itu sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, itu namanya manfaat barokah. Begitu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya faslun. Faslun fi ta'rifil ahwalin nas. Faslun utawi iki ana fasal fi ta'rifi ing dalem nerangake nerangake ahwalin nas, pira-pira tingkahe menungso. Indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Kala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Khairu utawi khairun nasi utawi bagus-baguse menungso indallahi mungguhe Gusti Allah iku anfa'uhum luweh aweh manfaat nas linnasi maring nas kang weneh, nas kang liya, maring menungso kang liya. Wa syarruhum utawi luweh ala-alane nas indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah mungguhe Gusti Allah iku man wong tola ngumruhu kang dawa umure wa sa'alan Allah apa amaluhu ngamale man. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, bab fasal yang menerangkan tentang bagaimana manusia di hadapan Allah, di mata Allah. Jadi cara pandang Allah dalam melihat manusia. Jadi manusia itu seperti apa toh, begitu nggih. Jadi di mata Allah itu manusia itu seperti apa? Yang pertama adalah manusia yang terbaik di mata Allah adalah orang yang memberi manfaat untuk manusia yang lain, yang rahmatan lil alamin. Itu pokoknya gamblang lah, tidak perlu diperpanjang ya. Sudah paham, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya apa wae, sing sugih ya manfaati, sing pinter ya manfaati, sing alim manfaati, sing tenagane kuat ya manfaati, dan lain sebagainya. Memberikan manfaat dengan apapun yang dia miliki, dengan profesi apapun yang dia miliki, memberikan kemaslahatan untuk orang banyak. Gitu nggih. Kemudian sejelek-jeleknya manusia di hadapan Allah, di mata Allah adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Jelek amalnya. Jadi umurnya panjang tapi jelek amalnya. Nah itu, jadi yo umure dawa, makanya kalau kita misalnya ada kawan kita yang ulang tahun begitu nggih, jadi kita mesti mendoakan semoga panjang umur, barokah, umure manfaat. Berarti kan maksudnya seperti itu. Jadi percuma punya umur panjang tapi kelakuannya tidak baik, amalnya tidak baik, dan itu termasuk salah satu golongan orang yang ya jelek di mata Allah, yang tidak bagus, tidak baik di mata Allah, begitu loh. Jadi yo kita usahakan di setiap umur kita, di setiap hari yang kita lewati. Kemarin sudah disampaikan bahwa setiap hari yang kita lewati itu selalu menyapa kita, hei aku ini adalah hari yang baru, maka ungzur amalika, lihatlah amalmu apa yang kamu kerjakan setiap hari, yang akan kamu kerjakan hari ini. Jadi hari itu senantiasa mengingatkan kita setiap hari ketika berganti hari. Jadi kita harus memperhatikan betul amal yang kita kerjakan setiap harinya. Segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah bernilai ibadah. Caranya piye? Caranya ya diniati ibadah. Kita yang kerja ya diniati ibadah, golek nafkah ya anak bojo, begitu kan. Kalau ngaji ya diniati ibadah, taklim begitu kan. Kalau belajar ya diniati taklim, belajar. Kemudian kalau membantu orang ya diniati ibadah, diniati ikhtiar, berobat juga seperti itu, diniati ikhtiar, melaksanakan perintah Allah dan lain sebagainya. Jadi semua yang kita niatkan hanya kepada Allah maka akan bernilai ibadah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, wa khairuhum utawi luweh bagus-baguse nas man tola umruhu, man utawi iku man wong tola umruhu kang dawa umure man wa husnu amaluhu, lan bagus apa ngamale man. Dan sebaliknya, sebaik-baik manusia di mata Allah adalah orang yang umurnya panjang tetapi pekerjaannya atau amalnya
baik, berlawanan dengan yang pertama tadi. Jadi yang jelek, yang tidak baik di mata Allah itu adalah orang yang umurnya panjang tapi tidak ada manfaatnya untuk orang lain, bahkan amalnya jelek. Yang sebaliknya di mata Allah orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya tetapi memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa abghadu nasalan luweh wa abghadu nasilan luweh oleh den bendoni ilallahi maring Allah iku man wong akala kang mangan sapa man wong wahdahu kalih awak dhewe man wa mana alan nyegah sapa man rafdahu rampatane man wa drobalan mukul abdahu ing kawulane man wa akramal ghina wa akramalan wong kang mulyaake wong pira-pira wong kang sugih wa ahanalan ngino sapa man wong al fakira ing wong kang fakir wa sarulan luweh olo-olone kita terangkan satu-satu dulu sampai situ dulu nggih. Jadi yang pertama tadi kan orang yang baik itu bermanfaat, kemudian orang yang jelek itu yang umurnya panjang kemudian amalnya jelek, dan orang yang baik orang yang amalnya yang umurnya panjang tetapi pekerjaannya atau amalnya baik. Nah, ini yang pertama, orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, orang yang disengiti oleh Allah, wa abghadun nas, orang yang tidak disukai oleh Allah, begitu ya. Orang yang dimurkai Allah itu adalah orang yang makan sendiri. Jadi orang yang makan sendiri kemudian mukul sewena-wena, mukul kalau di sini diterangkan mukul budaknya, kalau sekarang kan sudah tidak ada gitu. Jadi ya mukul pokoknya semena-mena lah, mentang-mentang dia kuat misalnya, atau dia kaya, atau dia berkuasa gitu, semena-mena terhadap orang lain. Kemudian wa akramal ghina wa ahnal fakir. Nah, orang yang salah satu yang golongan orang yang dibenci oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, dimarah oleh Allah, itu adalah yang pertama adalah orang yang makan sendiri. Jadi wong sing gaene mangan dhewe iki ternyata tidak disukai Allah, sampai dia tidak mencegah makanan itu dimakan oleh orang lain gitu loh. Jadi ya pokoknya mangan dhewe lah. Ya bakhil, hasilnya sih bakhil. Jadi orang yang mangan ra gelem tawa-tawa iki jenenge wong sing dibendu karo Gusti Allah. Jadi nyegah panganane iki ben enggak oleh dipangan wong iki jenenge wong bakhil. Kemarin di awal sudah ada bab pembahasan tentang orang yang bakhil. Nah, kemudian diterangkan lagi bahwa salah satu orang yang dibendu, orang yang dimarah oleh Allah, dimurkai oleh Allah itu termasuk orang yang kalau makan sendiri begitu ya. Jadi ya apalagi para santri kan kalau makan di kamar karena tinggal dengan banyak orang kan harusnya ya memang tidak bisa ya, tidak bisa kalau hidup pelit di pesantren itu pastilah tidak bisa. Kita hidup satu kamar kemudian hidup beramai-ramai begitu ya. Jadi pokoknya mangan tawa-tawa ya, meskipun kalau di pesantren itu kan kalau makan kayak di tempat kita ini makan kan pakai laser. Jadi lasernya paling ukurannya berapa sih, itu 0,5 meter apa ya diameternya, atau 1 meter lah paling besar. Kemudian yang makan beramai-ramai ya memang nikmatnya seperti itu. Jadi nawani ayo cah mangan, ayo wis mangan borong ayo mangan begitu kan ya, meskipun ketika kita resikonya ngajak makan namanya, tapi itu yang menjadi nikmat di pesantren. Jadi kalau makan orang banyak ya pasti sing tahan panas oleh akeh, kemudian sing pinter le carane mangan jadi bekone apa jenenge. Jadi kan yang maju kan cuma tangannya, karena kalau semuanya maju badannya maju kan tidak muat. Jadi ya itulah seni yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain. Itu adalah kisah yang luar biasa yang hanya didapatkan di pesantren. Jadi pokoknya intinya ojo pedit, ojo bakhil, lek mangan ojo dhewean mangan ngajak-ngajak tawa-tawa karo kancane. Supaya apa? Supaya tidak dimurkai Allah, karena Allah tidak suka dengan orang yang makan sendirian. Kemudian yang kedua wadoroba abdahu, dan orang yang mukul orang lain, orang yang kalau di sini budak disebutkan budak kan karena zaman dulu ada budak begitu ya. Rasulullah berbicara dalam konteks zaman dahulu. Di sini
wa dzuraba abdahu. Jadi mukul, ya pokoknya orang yang punya kekuasaan kemudian menzolimi orang lain yang lemah. Orang yang kuat mukul yang lemah, orang yang kaya kemudian mukul yang miskin gitu kan. Di sini juga ada diterangkan wa akromal ghina. Jadi orang yang seperti itu tidak boleh. Pokoknya tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Mbuh karo kanca, mbuh karo sapa ae lah. Kalau misalnya kaya ya enggak oleh semena-mena karo wong miskin, lah misalnya kuat ya enggak oleh semena-mena karo wong lemah. Begitu nggih. Kemudian selanjutnya yang tidak disukai Allah, yang dimurkai oleh Allah lagi adalah orang yang memuliakan orang kaya. Jadi memuliakan orang karena kayanya. Jadi tidak boleh. Ya karena di awal tadi sudah ada kita orang yang kaya itu termasuk yang mengumpulkan dunia, itu termasuk seseorang yang lupa terhadap kematian dan itu tidak disukai oleh Allah. Maka kalau kemudian kita memuliakan seseorang karena kayanya, Allah malah marah sama kita. Jadi tidak boleh, kecuali dalam misalnya kejadian dia orang kaya tapi dia dermawan, sakho begitu nggih, dia ya dermawan, ya tentu kita memuliakan orang kaya tadi, tapi tentu tidak karena kayanya, karena dia dermawan, begitu loh nggih. Jadi ya harus seperti itu. Atau ada orang yang kaya tapi juga dia alim, misalnya dia seorang guru, seorang ustadz, seorang dai atau seorang mubalik, seorang guru mursyid misalnya seperti itu. Atau ya seorang guru di pesantren, seorang kiai, dia kaya karena alim, tapi kita memuliakan bukan karena kayanya, karena ngalimnya, karena ilmunya, atau karena yang lain yang tidak karena kayanya, begitu loh. Jadi bisa ditangkap nggih pesannya nggih, berarti tidak boleh memuliakan seseorang karena kayanya. Jadi kalaupun kita memuliakan orang kaya, ya kita harus lihat orang kaya ini bagaimana, dia sama tetangga ini gimana, kemudian dia rajin uwul apa ora, misalnya ada kegiatan itu dia suka menyumbang, suka membantu apa tidak, kemudian dia dengan tetangga bagaimana, dengan orang sekitarnya bagaimana, begitu kan. Karena ada juga ya orang yang kaya bolak-balik umroh, bolak-balik haji begitu kan, tapi ada tetangganya sakit, ada kawannya kesusahan, itu ya dia tidak peduli. Meskipun setiap hari pamer status di Facebook, pamer status di WA, umroh tiap hari begitu kan, tapi tidak peduli dengan orang lain begitu nggih. Jadi tidak boleh memuliakan orang karena kekayaannya, karena hal tersebut itu dimurkai oleh Allah. Orang yang memuliakan orang karena kekayaan seseorang itu tidak disukai oleh Allah. Kemudian sebaliknya wahanal fakir, dan orang yang menghina atau merendahkan orang fakir, orang miskin. Jadi tidak boleh itu. Tidak boleh memuliakan seseorang karena kayanya, tidak boleh merendahkan orang miskin, orang fakir. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ya. Wa sarru minhu, wa sarulan luih olo-olone minhu saking hu, berarti dari abghadun nas. Jadi tadi kan orang yang lebih jelek dari yang dimarah tadi lagi. Jadi wa abghadun nas tadi. Jadi lebih jelek dari yang saya ceritakan barusan. Lebih jelek dari itu, dari orang yang lebih jelek dari yang barusan tadi. Yang barusan tadi adalah orang yang makan sendiri, yang semena-mena terhadap orang lain, kemudian yang memuliakan orang karena kayanya dan menghinakan orang karena miskinnya. Nah, ini ada yang lebih jelek lagi dari itu. Wasyarrum minhu, sapa man wong ngasakan urip fil harami ing dalem perkara kang haram, wa matalan mati sapa man fil harami ing dalem ngelakoni haram. Jadi ini yang selanjutnya. Jadi lebih jelek lagi, orang yang lebih jelek dari itu tadi adalah orang yang semasa hidupnya dia ngerjakan barang yang haram, ya makan makanan haram, kemudian sampai mati dalam keadaan melakukan perbuatan haram. Misalnya orang yang ini judi, main, kemudian mati ndelalah ya pas main. Nah, itu jelek. Atau apa ya contoh liane ya, atau minum-minuman keras, atau minum-minuman lah, atau apa ya pokoknya elek lah, pekerjaan yang haram lah, pekerjaan yang dilarang Allah. Misalnya penggaweane wong korupsi sampai mati adalah korupsi. Nah, itu lebih jelek dari yang pertama tadi. Jadi jangan sampai, naudzubillah, semoga kita terhindar dari perbuatan haram dan mati dalam keadaan
bertobat. Ngoten nggih, jangan sampai mati ya pas nglakoni haram. Misalnya kaya maling, pas maling delalah ditembak polisi mati pas konangan maling. Berarti kan ya wis lolo tenan ta urung ya wis pokoke elek lah. Jadi jangan sampai melakukan pekerjaan yang haram. Ya ninggal haram. Jangan sampai kita melakukan melakukan pekerjaan yang haram kemudian mati dalam keadaan kita sedang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asaru minhu. Lan luwih ala-alane minhu. Jadi lebih jelek lagi, ada yang lebih jelek lagi daripada orang yang barusan. Jadi yang lebih jelek daripada orang yang melakukan pekerjaan haram dan mati dalam keadaan melakukan pekerjaan yang haram. Ini yang lebih jelek lagi. Man wong tola dawa apa umure man wa sa'alan Allah apa fi'luhu penggaweane man amale man penggaweane man walayatu bulan ora tobat sapa man ama saking barang nahahu kang nyegah ing man sapa Allah Gusti Allah taala anhu saking man. Wa huwa utawi man iku yatma'u ngarep-ngarep sapa man fi maghfirati ing dalem pengapurane Gusti Allah. Nah, ini selanjutnya setelah yang tadi ya. Ada lagi orang yang lebih jelek, yaitu orang yang umurnya panjang kemudian perbuatannya jelek, fi'il asa fi'lu jelek perbuatannya, kemudian tidak bertobat dari apa yang dilarang oleh Allah dan dia toma wayat mau dan dia mengharapkan pengampunan dari Allah. Nah, ini. Jadi ini seperti yang pernah juga kita bahas di bab awal nih. Jadi ketika setan dipasrai oleh Allah untuk menemani orang yang mengusahakan barang yang haram, orang yang kerja dengan sesuatu yang haram, itu kan dibujuk atau ditipu daya. Setan itu melakukan tipu daya, membisiki manusia dengan bisikan bahwa udahlah tenang aja, usah tenang wae, Allah ki Maha Pengampun, Allah ki Maha Penyayang. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi termasuk yang seperti ini itu orang yang lebih jelek dari yang tadi. Jadi orang yang melakukan perbuatan haram, perbuatan yang jelek, amalnya jelek, perbuatannya jelek, tidak mau meninggalkan larangan Allah, tetapi dia berharap enggak apa-apalah, Allah kan Maha Pengampun, Allah lah kan Maha Pemurah, Allah kan Maha Penyayang sampai mati seperti itu. Jadi tidak mau bertobat, kemudian tapi minta atau berharap kemurkaan Allah, berharap rahmatnya Allah, gitu loh. Kan yo piye ngono jenenge? Yo rada kurang ajar nggih. Wong kon ninggal ini loh logikanya seperti ini. Disuruh ninggal pekerjaan haram, dikasih tahu ini jangan dilakukan, tapi tetap dilakukan. Kemudian tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf sama Allah, tidak mau bertobat sama Allah, tapi ketika pas mau mati itu minta ampunan Allah. Coba jengkel nih pura, jengkel kan apa enggak orang yang seperti itu? Makanya orang seperti ini lebih jelek lagi dari orang yang saya sebutkan di awal tadi, orang yang hidup selama hidupnya melakukan barang haram, mati sampai mati dia tetap melakukan barang haram. Itu ternyata ada yang lebih jelek dari itu, ya orang yang barusan ini, yang selama hidup melakukan pekerjaan yang jelek, pekerjaan yang haram, kemudian dicegah tidak peduli, pokoknya tidak peduli dengan larangan Allah, tetapi ketika mati berharap mendapat pengampunan dari Allah tanpa mau bertobat. Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, wa asaru minhu, dan ada yang lebih jelek lagi dari itu. Wa asaru minhu lan wa ololone man saking hu yang depan tadi nggih, yang depan tadi. Orang yang panjang umurnya tadi, tola umruhu ila akhirih. Sapa man wong adharo kang lahirake sapa man asidaqata ing kekancan li akhihi maring sedulure man al muslimi kang muslim wa yudabbirulahu lan ngreka sapa man khilafaha ing sulayane sidik
Jadi selanjutnya ini ada lagi yang lebih jelek dari itu. Orang yang ngakoni konco, jadi kepada sesama muslim itu ngaku konco, tapi penggayaane iki nggoleki elek-eleke konco, nggoleki kesalahane konco. Wis pokoke arep suloyo wae lah ngaku, wis to aku iki kancamu tapi kerjaane wis nggoleki eleke koncone, pokoke apa ya? Wis pengkhianat lah bahasa yang lebih gampang gitu. Jadi ngaku kawan tapi apa ya ngreko-ngreko wis pokoke ngreko-ngreko ki ya apa ya wis pokoke pengkhianat ngene lah bahasa penake. Dadi ngakune kanca sesama muslim, ngakune kawan tapi yudabiru lahu khilafaha, wis golek-golek kesalahane kancane kuwi mau, golek-golek kesalahan, ngreko-ngreko kesalahane kanca, amrih wis persulayaan, wis permusuhan lah pokoke wis berkhianat, pengkhianat lah wis ngono ae bahasane sing penak. Jadi berkhianat. Jadi ngaku kanca tapi nggawe ukara-ukara, nggawe rekayasa untuk berseteru, untuk bermusuhan, suloyo. Jadi kekancane iki tidak ikhlas, tidak tulus, jadi bertemannya tidak tulus. Jadi seorang pengkhianat. Begitulah bahasa gampangnya. Itu lebih jelek lagi dari yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi yang lebih jelek dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sarulan luweh ala-alane man. Saking minhu ya, saking sing awal kuwi mau, sing pengkhianat kuwi mau. Man wong zahabalu sapa man awala umrihi kawitane ngumure man ghaflatun khalih lali. Wa akhiru tawi akhire uripe man iku kasalun keset males ngan taatillahi taala saking taat maring Gusti Allah taala. Nah, ini lebih jelek lagi dari wong-wong sing ngarep-ngarep kuwi mau. Orang yang menghabiskan masa awal hidupnya itu dengan ghaflah. Ghaflah ki yo lali. Wis pokoke yo lali ki yo apa ya? Wis pokoke cilike ra gelem sinau, cilike ra gelem ibadah, mudanya tidak mau belajar, mudanya tidak mau ibadah, kemudian ketika sudah tua, sudah males mau ibadah, mau belajar sudah males. Nah, begitu. Itu makin jelek lagi, makin jelek. Jadi lalai ketika masih kecil, masih muda lalai, tidak mau belajar, tidak mau beribadah, kemudian sudah tuanya lah wis males lah, wis males lah intinya wis gah mergo wis tua ya wis angel arep belajar ya wis angel, akhirnya wis gah belajar. Arep ibadah ya mergo ora tau belajar, dadi ibadah jajak belajar neh wis angel prosesnya, wis gampang lalinan dan lain sebagainya, awake wis kesel dan lain sebagainya. Maka akhirnya ya mati dalam keadaan tidak pernah punya ilmu dan tidak pernah beribadah. Jadi ya wis malah luwih bahaya neh. Jadi ketika masih muda, masih ada kesempatan untuk belajar, tidak mau memanfaatkan, menyia-nyiakan waktu muda, kemudian ya tidak mau belajar, tidak mau beribadah. Ketika sudah tua, sudah terlanjur tua, akhirnya malas belajar, malas ngibadah. Nah yang seperti itu adalah lebih jelek ketimbang golongan-golongan yang saya sebutkan di atas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatil khair. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga sedikit yang kita pelajari bersama tadi mendapatkan manfaat, mendapat ridho dari Allah, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang telah kita sama-sama bahas tadi selama hidup kita. Yang jelas ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.